Globalisasi adalah sebuah keadaan yang membuat dunia saling terhubung atau tidak adanya batas antara negara satu dengan negara lainnya. Awal mula terjadinya globalisasi karena pesatnya teknologi dan transportasi. Ada beberapa aspek-aspek yang menjadi dampak dari globalisasi, seperti aspek ekonomi, teknologi, budaya, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Banyak banget ya ternyata aspek-aspek dari globalisasi. Tapi sesuai judul kita adalah globalisasi dan pendidikan Islam. Jadi, apa sih dampak negatif dan positif globalisasi bagi pendidikan Islam? Boleh. Dampak negatif pertama yaitu krisis identitas. Kadang ada anak yang kebarat-baratan agar diterima orang lain. Tapi tenang aja, di sisi positifnya yaitu di internet banyak kok teman-teman yang lingkungannya positif, yang balance mengikuti zaman dan agama. Dampak negatif kedua yaitu banyaknya hoax. Jadi, guru itu berperan penting dalam mengajari muridnya untuk memilah informasi. Mana sih informasi yang hoax dan juga tidak. Dampak positifnya yaitu belajar jadi gampang dan juga seru. Karena banyak sekali ilmu di internet. Dan juga kita bisa belajar bukan hanya di sekolah saja, tetapi bisa di internet. Guru juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari pembelajaran yang menyenangkan. Tantangan madrasah dalam transformasi digital yaitu kualitas lembaga yang sering dianggap rendah, kualifikasi pendidik yang perlu ditingkatkan, serta pergeseran nilai akibat pengaruh budaya lokal dan gaya hidup materialistis. Namun, globalisasi juga memberikan peluang bagi pendidikan Islam untuk lebih maju jika dikelola dengan strategi yang tepat, seperti integrasi teknologi dan pembaruan kurikulum. Pendidikan Islam di era ini adalah menjadi penjaga moral dan etika, membentuk karakter yang disiplin, serta memperkuat identitas keislaman generasi muda di tengah pengaruh budaya luar. Masih ada lagi dampak negatif, positif, dan tantangan yang harus dikelola dengan bijak dalam menghadapi pengaruh dunia luar yang datang begitu cepat, agar agama tetap bisa menjadi benteng bagi akhlak dan perilaku siswa. Sekolah dan lembaga pendidikan perlu bertindak sebagai penyaring agar setiap perkembangan teknologi yang dipelajari siswa tetap sesuai dengan ajaran agama. Dengan begitu, anak-anak muda kita bisa mengikuti kemajuan zaman tanpa harus melupakan jati diri dan nilai-nilai keislaman mereka. Solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, kurikulum berbasis tauhid. Ini nilai-nilai Islam ke dalam semua mata pelajaran seperti sains, teknologi, maupun sosial. Tujuannya agar pendidikan tidak terbelah antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga siswa memiliki pandangan dunia yang holistik. Kedua, yaitu penguatan karakter dan akhlak. Menjadikan pendidikan akhlak sebagai inti dari seluruh proses belajar. Fokus tidak hanya pada kognitif, tetapi pada internalisasi nilai moral yang mampu menjadi filter terhadap pengaruh global yang negatif, yaitu digitalisasi bijak. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan perlu membekali siswa dengan literasi digital agar mereka mampu memilah informasi secara kritis dan analitis, yaitu digitalisasi bijak. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan perlu membekali siswa dengan literasi digital agar mereka mampu memilah informasi secara kritis dan analitis. 4. Guru harus bertransformasi dari sekedar penyampaian materi menjadi uswah hasanah dan fasilitator. Pendidik perlu memiliki kompetensi yang up-to-date untuk bisa membimbing siswa di era disrupsi, yaitu penguatan identitas dan jati diri. Lembaga pendidikan Islam harus tetap menjaga keaslian nilai-nilai lokal dan prinsip Islam agar tidak larut dalam homogenisasi budaya global.
Ini mencangkup penanaman rasa percaya diri siswa terhadap identitas keislaman mereka. Kesimpulannya, kita harus menyadari bahwa globalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan realitas yang tidak dapat dibendung. Dunia telah berubah menjadi satu global yang terintegrasi oleh teknologi. Bagi pendidikan Islam, globalisasi bukanlah lawan yang harus ditolak, melainkan sebuah pemicu dinamika agar kita tidak mengalami pemandekan berpikir. Kita hari ini jauh lebih kompleks. Kita dihadapkan pada persaingan global yang menuntut kualitas intelektual. Namun, di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab moral yang besar. Pendidikan Islam tidak boleh hanya sekedar mengajar ketertinggalan akademik, tetapi harus mampu menjadi benteng moral bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam arus hedonisme dan materialisme yang dibawa oleh budaya luar. Meneterkan tantangan-tantangan tersebut, yaitu dengan cara evaluasi sistematik dan adaptasi digital. Madrasah sebagai garda terdepan perlu melakukan evaluasi kurikulum secara berskala. Kita harus berani menggunakan model evaluasi seperti CIPP agar setiap perencanaan, proses, hingga hasil pendidikan benar-benar relevan dengan kebutuhan zaman. Tidak boleh menutup mata bahwa masih ada tantangan nyata di lapangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga rendahnya literasi digital para pendidik. Namun, semua itu adalah peluang. Dengan memanfaatkan teknologi yang bijak dan terarah, pendidikan Islam justru bisa menjangkau lebih luas dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif bagi siswa. Jadi, visi besar kita adalah mencetak generasi Muslim yang unggul di masa depan, namun kokoh di masa lalu. Artinya, mereka cakap dalam penguasaan iptek dan literasi digital, tetapi tetap teguh memegang akidah dan akhlak mulia sebagai manifestasi ketundukan kepada Allah SWT. Jadi, lembaga pendidikan harus lebih inovatif, guru harus terus mengasah kompetensi, dan siswa harus menjadi pengguna teknologi yang bertanggung jawab. Karena pada dasarnya pendidikan Islam adalah fondasi yang menjaga peradaban kita tetap relevan, mulia, dan berdaya saing di tengah arus dunia yang terus berubah. Setelah dipikir-pikir, ternyata banyak ya pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam. Ada pengaruh buruk dan ada pengaruh baik. Tergantung kita sebagai manusia memaknai dan menilai globalisasi tersebut. Menurut Anthony Giddens, globalisasi itu intensifikasi hubungan sosial secara mendunia yang terhubung antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain yang menyebabkan perubahan pada keduanya. Maksudnya yaitu globalisasi bukan sekedar hubungan antar negara atau perdagangan nasional. Maksud dari Anthony Giddens itu, globalisasi bukan sekedar hubungan antar negara atau perdagangan internasional. Yang ia maksud adalah dunia menjadi semakin saling terhubung, sehingga peristiwa yang terjadi di satu tempat dapat memengaruhi kehidupan di tempat lain, bahkan yang sangat jauh, dan sebaliknya. Pendidikan Islam berada dalam jaringan hubungan dunia yang saling memengaruhi. Perkembangan global yang memengaruhi pendidikan Islam melalui teknologi, informasi, dan budaya. Sementara pendidikan Islam juga dapat memberi kontribusi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat global. Selanjutnya yaitu menurut Lawrence Rodenberg, globalisasi adalah percepatan intensifikasi, interaksi, dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Maksudnya, yaitu globalisasi adalah proses yang membuat hubungan dan keterkaitan antar negara menjadi semakin cepat, semakin intens, dan semakin terintegrasi.
Nah, hampir sama seperti teori dari Immanuel Richer. Immanuel Richer menyatakan globalisasi adalah sebuah jaringan kerja global yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Globalisasi adalah proses terbentuknya jaringan hubungan yang mencakup seluruh dunia sehingga masyarakat, negara, dan kelompok yang sebelumnya terpisah atau relatif terisolasi menjadi terhubung dan saling bergantung. Hal ini yang membuat terjadinya pertukaran ilmu pengetahuan, informasi, dan budaya dari berbagai negara menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini memberi peluang bagi umat Islam untuk mengakses ilmu-ilmu keislaman dari berbagai sumber di dunia, mengikuti perkembangan pendidikan modern, serta menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan di negara lain. Namun, globalisasi juga membawa tantangan karena tidak semua nilai dan budaya yang masuk sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam berperan penting dalam membimbing peserta didik agar mampu memanfaatkan perkembangan global secara bijak, mengambil hal-hal yang bermanfaat, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Menurut Martin Albrow, globalisasi adalah proses dari seluruh penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunikasi global. Selanjutnya, Selo Soemarjan mengungkapkan globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan juga komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Menurut Malcolm Matters, globalisasi adalah suatu proses sosial yang membuat pembatasan geografis dalam kehidupan sosial budaya menjadi kurang penting dan terwujud dalam kesadaran manusia. Ahmad Supratman, globalisasi adalah salah satu proses yang mana sesuatu benda atau perilaku dijadikan sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Contoh sederhana globalisasi terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, siswa dapat mengikuti kajian, kursus, atau kelas agama dari ulama dan lembaga pendidikan di berbagai negara melalui internet. Yang kedua, kitab, jurnal, dan materi pendidikan Islam dari seluruh dunia dapat diunduh dan dipelajari dengan mudah melalui website atau aplikasi. Pesantren, madrasah, atau universitas Islam menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan Islam di negara lain untuk berbagi ilmu dan pengalaman. 4. Guru menggunakan proyektor, video pembelajaran, aplikasi belajar Al-Quran, dan platform e-learning untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Sistem pembelajaran dan kurikulum dari berbagai negara dapat diadaptasi untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.